Oke, sebelum kita mulai belajar, anak-anak, ayo kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sekarang kita akan belajar yang namanya materi tentang aritmatika sosial. Yang namanya aritmatika sosial itu yang akan kita bahas adalah untung beli, untung rugi, harga jual, harga beli. Jadi ibu minta kamu benar-benar mengibaratkan diri kamu itu sebagai pedagang ya, karena ini soal-soal di bab ini tuh juga kayak pakai logika gitu. Kamu harus tentuin nih yang kamu jual itu untung atau rugi, gitu ya. Kita langsung aja ke materinya. Sebentar, Ibu share screen dulu. Udah kelihatan belum di kalian nih? Sudah, Bu. Tapi kok ini tapi PowerPoint-nya nggak mau diapa-apain. Buat itu. Oke. Nah, ini judulnya ya. Aritmatika sosial. Gedein dulu. Aritmatika sosial. Jadi aritmatika itu adalah cara menghitung menggunakan angka-angka dalam matematika, tapi di kehidupan sosial. Ini udah kelihatan belum di kamu? Udah, tapi mas muka kaliannya nggak ada loh di ibu. Coba ibu stop share dulu ya. Nah, sebentar. Tapi dalam kegiatan sosial atau kehidupan sosial, salah satu kegiatan sosial itu adalah jual beli. Nah, jadi kita akan mempelajari harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Harga jual itu suatu barang dijualnya berapa gitu ya. Kalau harga beli itu barang dibelinya berapa, kemudian kalau untung, ada yang bisa jelasin nggak kalau untung itu kalau gimana ya? Kalau pedagang itu disebut untung kalau Melebihi dari harga beli. gimana Syifa? Melebihi dari harga beli. Apanya yang melebihi dari harga beli? Uangnya. Uangnya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ada yang bisa bantu Asyifa? Udah hampir benar. Apanya ya yang melebihi dari harga beli? Barangnya. Barangnya. Jadi banyak gitu? Untungnya. Itu disebut untung. Penjualannya. Harga jualnya. Jadi disebut untung kalau harga jualnya lebih banyak dari harga beli. Ya kan, misalkan gini, ini ibu punya tempat minum nih. Ini ibu belinya 10.000. Terus ibu jualnya 20.000. Berarti ibu untung apa rugi? Untung. Untung. Karena harga jual ibu lebih besar daripada pas ibu beli gitu kan. Ibu menjual tempat minum ini lebih mahal daripada saat ibu beli. Gitu. Kalau rugi gimana rugi? Kalau rugi tadi kan kalau untung kalau dapat lebih besar dari harga jualnya, yaitu harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya, ya kan itu kalau untung kan.
Kalau rugi gimana? Harga jual di bawah harga beli. Iya, harga jualnya di bawah harga beli atau harga jualnya lebih sedikit daripada harga beli. Ibu beli ini tadi 10.000. Ibu jual lagi 5.000. Berarti ibu rugi kan? Ibu rugi berapa? 5.000. 5.000. Kayak gitu. Jadi ibu harap di materi kali ini kalian benar-benar merasa kalian itu kayak pedagang ya. Soalnya kalau kayak gitu biasanya lebih cepat paham. Oke, di sini ada yang orang tuanya pengusaha atau pedagang nggak? Nggak ada? Atau ada yang punya cita-cita jadi pengusaha? Pengusaha muda? Nggak ada juga. Ya ampun anak-anak. Seru loh berdagang. Ya udah kita lanjut ke materinya. Nah, ini contoh soalnya nih. Coba dong dibacain. Coba dibacain Ayara, baca Ayara contoh soalnya. Pak Raden membeli sebuah sepeda motor dengan harga 10 juta. Kemudian dia menjual sepeda motor tersebut dengan harga 10.500.000. Tentukan apakah Pak Raden mengalami keuntungan atau kerugian dan berapa besar untung atau rugi Pak Raden. Oke, ini salah nih ya. Harusnya apakah A-nya kurang tuh. Nah, kalau di soal kayak gini, berarti kayak biasa ya, matematika itu harus selalu pakai diketahui. Harus selalu pakai yang namanya diketahui. Apa yang diketahui dari soal ini? Ini apakah? Apa yang diketahui dari soal ini? Harga beli 10 juta. Ya, harga beli kita singkat jadi HB ya. Harga beli itu 10 juta. Terus apa lagi yang diketahui? Harga jual 10.500.000. Iya, harga jual HJ ya. Harga jualnya 10.500.000. Yang ditanya Untung atau rugi? Untung atau ruginya? Untung atau rugi. Terus berapa? Berapa untung atau ruginya gitu kan. Nah, sekarang kita tentuin dulu nih. Pakai logika aja deh dulu. Kalau dibeli 10 juta, dijual 10.500.000, berarti dia Pak Raden mengalami keuntungan atau kerugian? Untungan. Keuntungan. Kenapa? Karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Berarti Pak Raden untung. Atau kadang disebutnya laba ya. Untung itu kadang disebutnya juga laba. Nah, berapa keuntungan atau laba yang didapat oleh Pak Raden? Untuk mencari keuntungannya berarti caranya adalah harga jual dikurang harga beli. Dia jualnya berapa tadi? 10.500.000. Dikurang dengan harga belinya? 10 juta. 10 juta. Berarti Pak Raden untung berapa? 500.000. 500.000. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah paham? Sudah. Oke, di screenshot aja ya. Sebelum Ibu masuk contoh soal kedua. Sudah di screenshot? Oke, kita ke harusnya Ibu jawabnya di sini. Yaudahlah, nggak usah. Contoh nomor 2. Coba bacain nih sekarang. Coba bacain. Alma, bacain, Mak.
menjual cincinnya dengan harga 540.000. Jika Anita mendapatkan untung 108.000, maka dengan harga berapakah Anita membeli cincin itu? Nah, kalau ada soal kayak gini kayak biasa, kita tulis dulu yang diketahuinya. Apa yang diketahui? Harga jual. Harga jualnya. Jualnya adalah 540.000. Terus apa lagi? Untung 108.000. Untungnya 108.000. 108.000. Apa yang ditanya? Harga beli. Harga beli. Wih. Gimana nih cara mencarinya kalau yang ditanya harga beli? Tadi kita udah tahu kan kalau harga jual itu karena dia untung ya, maka harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Nah, berapa besarnya? Berapa kelebihannya? Kelebihannya adalah jumlah untungnya nih. 108.000. Berarti sudah pasti harga belinya itu lebih kecil atau lebih besar daripada 540.000? lebih kecil. Lebih kecil, berarti harga belinya adalah 540.000 dikurang 108.000. Berapa nih? 132. Berapa? 432.000. 432.000. 432.000. Jadi untuk mencari harga beli adalah harga jual dikurang untung. Nah, kalau misalkan rugi berarti untuk mencari HB harga jual ditambah rugi ya. Karena harga belinya akan lebih besar daripada harga jual. Gitu. Oke, screenshot lagi. Sampai sini ada pertanyaan, 2 contoh soal? Enggak ya. Kalau diem berarti enggak ya. Next, kita ke contoh soal selanjutnya. Yuk, coba dibacain, Vio. Contoh 3. Ketika Rudi membeli jam tangannya dengan harga Rp300.000, dia mendapat rugi 20%. Dengan harga berapakah Rudi menjual jam tangannya? Oke. Sekarang soalnya belum diketahui nih dia ruginya berapa, cuman diketahuinya persentase ruginya 20%. Berarti kita harus tahu dulu Rudi itu ruginya berapa. Kalau yang diketahui persentasenya, berarti untuk menentukan ruginya adalah 20% itu kan 20/100 kita kalikan dengan harga beli. Ini harga belinya ya. Oh iya, lupa. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui harga belinya adalah 300.000 dan persentase ruginya adalah 20%. Yang ditanya adalah harga jual. Sebelum mencari harga jual, kita cari dulu dia rugi berapa. Cara mencarinya adalah 20% dikali harga beli, yaitu 300.000. Kayak gini. Gimana nih cara ngitungnya ya? Nolnya dicoret. Kita coret-coret nolnya. Ini coret 2, ini coret 2 gitu ya. Jadi tinggal 20/1 dikali 3.000 sama dengan 60.000. berapa? 60.000. Berarti si Rudi ini ruginya 60.000. Berarti dia menjualnya dengan harga berapa ya? 240.000 pinter. Dari 300.000 dikurang 60.000 sama dengan 240.
ribu. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan presentase, kamu harus cari dulu jumlahnya ya dari presentase ini, dikalikannya dengan harga beli. Seperti ini. Untung juga gitu. Sama. Udah? Kita lanjut. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari 3 contoh soal tersebut adalah kalau harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung. Ya, sama aja. Atau bisa juga kalau dia rugi, berarti harga jual itu bisa didapat dari harga beli dikurang rugi. Dan kalau harga beli itu, kalau ditanya harga beli ya, berarti kebalikannya, harga jual dikurang untung. Dan kalau dia rugi, berarti harga jual ditambah rugi. Gitu. Jadi kalau udah ada soal tentang jual beli gini, pokoknya kalian menganggap diri kalian pedagang aja ya. Gimana menentukan untungnya, ruginya, harga jualnya, dan harga belinya. Sampai sini ada pertanyaan? Soal sebelumnya belum saya SS, Bu. Soal yang ketiga ya. Kita pick lagi. Yang ini? Ibu, saya soal yang ke-1 belum di SS. SS. Yang 3 dulu ya, yang tadi belum 3. Udah yang ketiga? Udah. Nah, sekarang yang pertama ya tadi. Nih. Sudah? Sudah, Bu. Tapi ingat ya, kalau udah kamu SS, jangan lupa disalin lagi di buku catatan. Takutnya kehapus kalau di handphone. Sekalian sambil kamu belajar lagi gitu. Ini yang tadi ya, ini untuk kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ke presentase. Tadi presentase itu dilambangkannya dengan ini. Apa ini namanya? Persen. Sebenarnya persen itu adalah bilangan pecahan per 100. Ya kan? Aduh ini. Jadi kayak misalkan 50%, itu tuh berarti sama aja dengan 50/100. Gitu. Dan seterusnya. Jadi persen itu adalah bentuk pecahan dari per 100. Kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya ada mobil nih. Jadi ada mobil, dia dibeli dengan harga 120, kok nggak bisa diem sih? 120 juta. Nggak apa-apa ya, dia gerak-gerak. Dia belinya 120 juta nih mobilnya, terus dijual 130 juta. Pertanyaannya adalah persentase untung. Nah, oke, harga belinya 120 juta, harga jualnya 130 juta, yang ditanya persentase untung. Kita tulis di sini aja ya. Yang diketahui tadi harga belinya adalah 120 juta. Oke. Terus harga jualnya sama dengan 130 juta. Kurang. Gimana sih ini? 120 juta, harga jualnya 130 juta. Yang ditanya adalah persentase untung. Nah, kalau ada soal seperti ini udah jelas dia untung, udah disebutin untung. Yang ditanya tapi presentasenya nih, kamu harus tahu dulu mobil itu untungnya berapa rupiah? 10 juta. 10 juta. Kita bisa dapat dari harga jual dikurang harga belinya ya kan. Jadi ini aja deh. Pusing Ibu, 130 juta dikurang 120 juta gitu aja ya. Sehingga untungnya mobil tersebut adalah 10 juta.
Karena yang ditanya presentase, maka caranya adalah 10 juta ini untungnya nih, 10 juta per harga belinya itu adalah 120 juta dikali 100. Kayak gitu ya. Jadi ini rumusnya. Rumusnya itu adalah untung per harga beli dikali 100. Ini kalau kita mau cari presentase untung. Rugi juga gitu sama. Tapi kita harus tahu dulu ruginya berapa. Ya, kita tentukan dulu untung atau ruginya. Kita kan udah dapat ya tadi dia untungnya 10 juta. Maka 10 juta per 120 juta dikali 100. Kita bisa coret 00-nya ya. 3. Nah, jadi tinggal 1/12 dikali 100. Sama dengan 100 dibagi 12, itu koma ya. Ada yang dapat nih jawabannya 100 dibagi 12? Nggak apa-apa kalau koma? 8,33. 8,33%. Gitu. Jadi, mobil itu kalau dijual 130 juta, pedagangnya untung 10 juta. Nah, 10 juta itu berapa persen dari harga belinya atau berapa persen daripada 120 juta? Yaitu 8,33%. Jadi pedagang tersebut untungnya 8,33%. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Oke deh, kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini rumah. Rumahnya, kelihatan nggak di kamu? Rumahnya dijual dengan harga, ini ada ngechat ibu, kenapa ya? Bentar. Evan, kenapa ngechat ibu, Van? Tadi salah pencet pengen ganti nama malah pencet. Oke deh, ini ada rumah nih. Rumahnya rumahnya dibeli dengan harga 70 juta. Ya. Terus ternyata pas dijual rugi 7,5%. Pertanyaannya, harga jualnya berapa ya? Nah, sekarang ini yang ditanya harga jual nih. Kalau dia beli 70 juta, terus dia ruginya 7,5%, ya berarti pedagang tersebut jual dengan harga berapa? Udah pasti kan lebih kecil dari 70 juta ya. Kita harus tahu dulu nih pedagangnya itu ruginya berapa. Terus dulu di sini tadi diketahui harga belinya 70 juta dan ternyata presentase ruginya adalah 7,5%. Yang ditanya adalah harga jual. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, berarti kita cari dulu dia ruginya berapa. Sama kayak tadi di soal sebelumnya, berarti 7,5/100 kita kalikan dengan harga beli. Gini ya, bisa kita coret, juga bisa kita coret. Jadi tinggal 7,5 dikali 700.000. Berapa ya? Ayo dihitung anak-anak. 5.250.000.
5.250.000. Berarti sama pedagang tersebut, pedagang yang punya rumah itu, rumah tersebut dijual dengan harga berapa? Lebih mahal atau lebih murah dari 70 juta? Lebih murah. Lebih murah, kan dia rugi ya kan? Lebih murah berapa? Lebih murah 5.250.000. Atau dengan kata lain, pedagang tersebut menjual rumah tersebut seharga 70 juta dikurang 5.250.000 sama dengan 64.750.000. 64.750.000 gitu. Ya, jadi kalau yang ditanya harga jual, kayak contoh soal nomor 1 dan nomor 2 yang ini, ya, kamu harus cari dulu untung sama ruginya. Kalau yang diketahui presentase ya. Kalau udah diketahui sih tinggal gampang, tinggal langsung kamu kurang atau kamu tambah aja dengan harga beli. Tapi kalau yang diketahui presentase, kamu harus tahu dulu nominalnya. Pedagang itu ruginya berapa ya, berapa rupiah ya, terus untungnya berapa rupiah ya, baru kita bisa cari harga jualnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, lanjut soal selanjutnya. Kasus nomor 3, coba Nisrina baca, Nis. Anindita menjual sebuah boneka panda kepada Gatot dengan harga 216.000 rupiah. Ternyata dia memperoleh keuntungan sebesar 20%. Berapa harga pembelian boneka tersebut oleh Anindita? Sekarang ditanya harga beli. Kalau dari tadi kan ditanya harga jual ya. Nah, ini yang diketahui adalah harga jualnya 216.000. Ternyata kalau dijual segini nih, si Anindita itu untung 20%. Berarti presentase untungnya adalah 20%. Pertanyaannya berarti si Anindita itu belinya berapa? Kayak gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu harus ingat kalau dia untung, maka presentase awal kalau dia awalnya itu kan presentase yang utuh itu adalah 100% ya kan? Ingat, presentase yang utuh itu adalah 100%. Jadi, kalau misalkan dia untung, presentasenya itu lebih besar atau lebih kecil anak-anak? Besar. Ditambah dengan presentase untungnya, yaitu 20%. Kayak gitu, ini inget ya. Nah, kalau di soal tersebut rugi, berarti dia dikurang sama presentase ruginya. Sehingga keuntungannya Anindita itu adalah 120%. Tuh, di sini Ibu tulisnya 120/100 ya. Kita kali langsung dengan harga jualnya, yaitu 216.000. Sehingga dapatlah hasilnya ini coret, 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 coret. Nah, kali deh. 12 dikali 21.600. $259.200. 259.200. Ini kayak gini, benar? Nah, berarti si Anindita itu menjual ke siapa? Dia jual ke siapa nih tadi? Kepada temannya itu, dia jual ke si Gatot adalah 259.200. Sampai sini paham? Ya. Itu kan ditanyanya harga beli.
Berapa pembelian boneka tersebut oleh Anindita? Oh iya ya. Ini benar hitungannya, cuman Ibu nulisnya salah. Nah ini maksud Ibu gini. Tapi ini udah benar hitungannya. Jadi dia jualnya, bentar ya. Anindita menjual sebuah boneka kepada Gatot dengan harga 216.000. Oke, ternyata dia memperoleh keuntungan sebesar 20%. Berapa pembelian boneka tersebut kepada Anindita? Kok jadi lebih besar ya? Oh, berarti salah ini. Harusnya dikurang. Berarti presentasenya malah lebih berkurang ya. Untuk pembelian. Berarti ini, terima kasih ya Syifa ralatnya. Berarti ini caranya bukan ditambah 20%-nya, melainkan dikurang. Berarti bukan 120% ya. Ulang. Berarti dikurang 20%. Karena harga belinya akan lebih murah daripada harga jualnya ya kalau dia untung ya. Iya, Ibu keliru. Kalau untung, harga belinya malah akan lebih murah daripada harga jualnya. Berarti ini presentasenya dikurang, jadi 80%. Sehingga kita bisa hitungnya 80/100 dikali 216.000. Ini dicoret. Dicoret 2 sama ini. Terus ini dicoret sama ini. Berarti 216 dikali 8. Berapa nih kalau 216 dikali 8? 172.800. 800. Gitu. Oke. Berarti kalau untung dia dikurang ya presentasenya, tetapi kalau rugi dia ditambah. Ibu keliru tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ibu, saya belum SS yang soal sebelumnya. Yang pertama. Oke, Ibu balik lagi ke soal yang pertama. Tapi untuk soal yang ini ada yang mau ditanyain nggak sama kamu? Iya, oke. Ibu balik ke soal yang ini ya. Soalnya apa jawabannya? Yang rumah. Iya, ini soalnya dan ini jawabannya. Jawabannya aja ya, yang di screenshot ya. Udah? Udah kan ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sekarang kita ke kasus yang keempat, atau soal yang keempat. Nih, ini apaan ya namanya ya? Magicom. Magicom. Buat apa ini? Rice cooker, Magicom.